Shalom Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersaat teduh sejenak. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Kita menyanyi mulia sembah Raja mulia. Bapak Ibu, mari kita bersatu hati, kita datang kepada Tuhan untuk menyembah Dia, memuliakan Dia, karena Yesus Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
Terima kasih yang tidak terhingga kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memilih kami menjadi anak-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk memuji-muji Engkau, karena Engkaulah Allah yang perkasa, penyelamat kami. Tuhan Yesus, tidak ada yang bisa menyelamatkan kami kecuali Engkau. Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, untuk menyatakan diri kami bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Jadi kami mohon Tuhan, sertai kami besoknya lagi, sampai minggu depan Tuhan, sampai kita ketemu lagi Tuhan dengan ibadah minggu. Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Engkau memberkati semua orang-orang yang beribadah pada minggu pagi ini, supaya Indonesia tetap ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan diri kami yang berbeban berat, diri kami yang penuh dengan masalah ke dalam tangan Tuhan. Tuhan beri kelegaan, Tuhan beri kelepasan. Tuhan Yesus, kami mau merendahkan diri kami mau merendahkan hati kami mau tunduk taat ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, dan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus, nama yang dahsyat, kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Kita menyanyi, sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, mari besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saya akan membacakan hukum Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nats ini diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kita akan menyanyikan lagu Tenanglah Kini Hatiku. Tenang
Bapak Ibu, kami persilakan untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk. Kita akan menyanyikan lagu Ya Tuhan Tiap Jam untuk mengumpulkan persembahan. Tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah ya Tuhan tiap jam, ajarkan maksud-Mu, biar janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah ya Tuhan tiap jam, ya Tuhan tiap jam, dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkati setiap jam ya Tuhan, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah. Terima kasih Bapak Ibu atas persembahannya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan sambut firman Tuhan dengan lagu Ku Perlukan Juru Selamat. Jangan ku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku memimpinku di malam pun tentram.
memerlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenteram. Maka jiwaku tenang. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Salam, selamat beribadah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai dan memimpin kehidupan kita. Dan baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon pertolongan Tuhan. Bapa di surga, terpujilah namamu di tempat yang maha tinggi. Engkau yang baik, Engkau yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Bahkan pada saat ini, Engkau juga menyertai kami. Engkau pimpin hidup kami. Engkau bawa kami untuk beribadah kepadamu. Tuhan, pimpin peribadahan kami. Berbicaralah kepada kami, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kali ini tema kita adalah panggilan untuk memberitakan Injil. Untuk merenungkan hal itu, marilah kita membuka satu bagian dari firman Tuhan. Kita buka dari kitab suci Alkitab kita dan kita membaca satu bagian dari firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Dan saya dengan senang hati akan membacakannya untuk saudara sekalian. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, panggilan yang paling berkuasa untuk memberitakan Injil di seluruh kitab suci Alkitab adalah ketika Tuhan Yesus memanggil para murid-Nya untuk pertama kali. Tuhan Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara bisa baca di dalam kitab Injil Matius, pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Perhatikan saudara, mengapa Tuhan tidak memanggil orang-orang di bait Allah? Bukankah di sana banyak orang yang mengerti kitab suci? Atau di tempat yang ramai seperti pasar? Bukankah di sana banyak pilihan? Tetapi mengapa nelayan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu alasan mengapa Tuhan Yesus memanggil para nelayan adalah Tuhan ingin kita memahami apa makna dari panggilannya. Dan para nelayan pasti paham apa artinya menjala. Panggilan ini bersifat penting dan segera. Perhatikan saudara. Kata ikutlah aku, itu artinya sekarang juga, bukan nanti. Itulah sebabnya para nelayan segera melepaskan jalannya dan ikut Yesus. Lalu kata kamu akan kujadikan penjala manusia, itu berbicara tentang proses yang akan dilalui oleh setiap orang percaya dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Memberitakan Injil sama dengan mengungkapkan kekayaan dan hikmat Allah yang selama ini tersembunyi, yang bersifat misteri dan rahasia, serta tidak bisa dijangkau oleh manusia. Dan menurut Rasul Paulus, yang sudah tersembunyi selama berabad-abad. Saudara bisa baca di dalam kitab Efesus pasal yang ketiga. Lalu mengapa harus diungkapkan? Karena di dalam Injil inilah kita menemukan siapa Allah dan pribadinya serta rencananya. Dan isi dari Injil berfokus kepada satu oknum, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia. Jadi, semakin kita rajin membaca Alkitab dan merenungkannya, maka kita akan semakin mengenal Kristus. Kalau kita mengenal Kristus, maka kita juga akan mengenal Allah Bapa serta rencananya. Inilah misteri yang membuat kita takjub dan mendorong kita untuk memberitakannya kepada semua orang. Kalau begitu, apakah memberitakan Injil itu adalah kehendak Allah? Apakah panggilan ini ditujukan kepada semua orang percaya? Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu ketika, Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang sebuah pohon ara yang sudah bertahun-tahun tidak pernah berbuah. Lalu pemilik kebun itu berkata, jika ia tidak berbuah, ditebang dan dibuang saja. Pohon yang tidak berbuah tidak pantas menempati tempatnya dan menikmati hidup dan anugerah. Saudara bisa baca perumpamaan ini di dalam Lukas pasal 13 ayat 6 sampai yang ke-9. Bagaimana saudara memahami perumpamaan ini? Saudara, ini adalah isi hati Tuhan. Dia tidak mau kita hidup di dunia ini hanya dengan menerima anugerah saja dan tidak pernah menjadi berkat bagi sesama. Dia ingin kita berbuah bagi kemuliaannya. Tapi saudara, untuk berbuah, kita harus bertumbuh dan memberitakan Injil. Itulah sebabnya panggilan memberitakan Injil pertama dilakukan Tuhan kepada para murid, selanjutnya ditujukan kepada setiap orang percaya. Kalau begitu, apa artinya dan bagaimana kita memaknai panggilan ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, kita harus sadar, memberitakan Injil adalah bukti kasih kita dan ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin semua orang di dunia mengenal Injil, mendengar Injil. Itulah sebabnya kita semua dipanggil untuk memberitakan Injil. Rasul Paulus di dalam surat Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 berkata, bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan jika mereka tidak percaya kepada Tuhan? Bagaimana mereka bisa percaya kepada Tuhan jika mereka tidak pernah mendengar tentang Tuhan? Bagaimana mereka bisa mendengar tentang Tuhan jika tidak ada yang memberitakannya kepada mereka? Saudara, apakah mungkin semua orang dapat percaya kepada Kristus jika saudara dan saya yang percaya kepada Kristus tidak memberitakannya kepada mereka? Ingatlah, anugerah yang terbesar bagi umat manusia adalah kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Jika Tuhan tidak datang, sehebat apapun manusia tidak akan pernah mengenal siapa Allahnya, apalagi rencananya. Inilah Injil yang kita beritakan itu, saudara. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, memberitakan Injil berbicara tentang sikap hati kita kepada Tuhan. Apakah benar kita sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan? Tetapi
Apakah mungkin kita mengasihi Tuhan tanpa mengenalnya? Saudara, kita baru dapat mengenal dan mengasihi Tuhan jika kita mengerti dan memahami apa arti dari pengorbanan Kristus di atas kayu salib bagi diri kita. Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, maka kita sadar bahwa Tuhan itu baik, lalu kita mengasihi Dia. Kesadaran akan penderitaan Kristus itulah yang sekaligus menjadi pengetahuan yang membatasi diri kita untuk membalas dan mengasihi Dia kembali. Persoalannya, saudara, apakah kasih kita kepada Tuhan adalah kasih yang sejati? Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa mengasihi aku, baiklah ia menaati perintahku." Saudara bisa baca itu di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-21. Jadi, kalau kita mau membuktikan kasih kita kepada Tuhan, satu-satunya jalan adalah lakukanlah perintahnya. Mungkin kita bertanya, perintah yang mana? Ada dua perintah Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, perintah yang bersifat internal. Saudara bisa baca itu di dalam Yohanes 13 ayat 33 sampai 34. Bahwa kita harus saling mengasihi. Jikalau kamu saling mengasihi, maka kamu adalah pengikutku. Yang kedua, perintah yang bersifat eksternal. Saudara bisa baca itu di dalam Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Bahwa kita harus memberitakan Injil. Jika kamu pergi untuk memberitakan Injilku, maka kamu adalah muridku. Perhatikan saudara, perintah yang kedua tidak mungkin kita lakukan apabila kita belum melakukan perintah yang pertama. Artinya apa? Bagaimana mungkin kita memberitakan Injil tanpa didasari oleh kasih kita kepada sesama? Coba perhatikan. Tuhan bilang kamu harus saling mengasihi dulu. Baru setelah itu kamu pergi memberitakan Injil. Artinya, kita tidak mungkin memberitakan Injil tanpa mengasihi orang yang kita injili. Kasih itulah yang mendorong kita memberitakan Injil Tuhan. Injil tidak diberitakan dengan pedang. Injil tidak diberitakan dengan ancaman. Injil tidak diberitakan dengan tekanan. Injil juga tidak diberitakan dengan menakut-nakuti orang. Dan seterusnya, dan seterusnya. Injil diberitakan dengan kasih. Yang kedua, kita harus sadar, memberitakan Injil itu artinya kita mengerjakan, melakukan kehendak dan perintah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa kita memberitakan Injil? Karena Tuhan punya rencana agar orang berdosa dapat kembali kepadanya. Jadi, memberitakan Injil sama dengan melakukan kehendak Tuhan. John Calvin berkata, tidak ada yang lebih besar daripada kehendak Tuhan, kecuali Tuhan itu sendiri. Artinya apa? Segala sesuatu ada karena ada kehendak Tuhan. Jika Tuhan tidak berkehendak melakukan penciptaan, tidak akan ada sesuatu apapun di dunia ini. Begitu pula saudara, Tuhan berkehendak untuk menyelamatkan manusia. Akibatnya, ada kaum pilihan yang ditebus oleh darah Kristus. Kalau saja Allah tidak berkehendak menyelamatkan manusia, maka semua manusia dapat dipastikan masuk ke dalam neraka. Kenapa saudara? Karena semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Itu dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Kehendak Allah adalah untuk menyelamatkan manusia. Inilah yang mendorong kita memberitakan Injil kepada semua orang. Bayangkan saudara,
Jika Allah tidak berkehendak untuk mewahyukan rencananya ini, dapat dipastikan tidak seorang pun mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Jadi, yang Tuhan lakukan adalah yang pertama, Dia mencipta. Yang kedua, Dia menebus. Yang ketiga, Dia mewahyukan kepada kita. Dan klimaksnya adalah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara perlu merenungkan kembali Matius 28 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Itulah sebabnya saudara, Tuhan sangat mengasihi setiap orang yang memberitakan Injil-Nya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bikin KKR, kita mengundang dan berharap orang datang kepada kita. Tetapi di dalam firman ini, Tuhan Yesus berkata, pergi. Bukan tunggu orang datang. Pergi temui mereka. Jadi, kita sekarang mengerti mengapa kita harus pergi memberitakan Injil. Yang pertama, karena itu adalah kehendak Allah Bapa. Yang kedua, karena itu adalah perintah Tuhan Yesus Kristus. Coba saudara renungkan. Sebelum amanat agung diberikan Tuhan Yesus, terlebih dahulu Dia menyelamatkan umatnya melalui penderitaannya. Lalu setelah amanat agung, para murid dan para misionaris rela mengorbankan dirinya dan diri mereka untuk menemui kita. Dari sejarah kekristenan dunia, saudara, kita menyaksikan bagaimana Adoniram Judson dari Amerika pergi ke Burma, Nommensen dari Jerman pergi ke Sumatera Utara di Indonesia, Hudson Taylor dari Amerika pergi ke Tiongkok, Robert Moffat dan David Livingstone dari Inggris pergi ke Afrika, Davis Brainerd pergi kepada orang-orang Indian di Amerika Utara. Mereka pergi karena dorongan untuk memberitakan Injil. Apakah mereka pergi dengan sia-sia? Sama sekali tidak, saudara. Mungkin sebagian dari mereka tidak pernah menyaksikan pertobatan dari orang-orang yang mereka injili. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu hal yang menggembirakan dan harus selalu kita ingat adalah perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Yesus berkata, barang siapa melayani aku, dia akan dihormati oleh Bapa. Renungkan perkataan Tuhan Yesus ini, saudara. Mungkinkah Allah Sang Pencipta itu menghormati ciptaannya? Bukankah segala kehormatan, kemuliaan, dan kekuasaan serta kekuatan adalah milik Tuhan dan milik anak domba yang disembelih itu? Tetapi Tuhan Yesus sendiri berkata kepada kita di dalam Yohanes 12 ayat 26. Tuhan memberikan penghargaan tinggi kepada siapa saja yang memberitakan Injilnya. Bahwa banyak orang yang tahu tentang Tuhan, ya. Bahkan berkhotbah tentang Tuhan, ya. Tapi sayangnya belum tentu mengenal siapa Tuhannya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seorang teolog yang bernama James Inal Packer, seorang penulis buku yang sangat terkenal, Knowing God, berkata, mengetahui tentang Allah dan mengenal Allah adalah dua hal yang sangat berbeda. Artinya, jika kita tahu tentang Tuhan, belum tentu kita mengenal Tuhan. Tetapi, jika kita mengenal Tuhan, kita tahu siapa Tuhan itu, maka kita akan tunduk
tunduk dan melakukan perintahnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh bangga menerima kehormatan dari manusia, tetapi seharusnya kita jauh lebih bangga menerima kehormatan dari Tuhan yang bersifat kekal. Yohanes 12 ayat 26 ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah lupa kepada setiap orang yang melayaninya. Mengapa? Karena sejak kita lahir ke dunia, sesungguhnya kita telah dipersiapkan Tuhan untuk memberitakan Injil-Nya. Oleh sebab itu, beritakanlah Injil. Walau mungkin banyak orang akan menolak, kita tidak dipanggil untuk diterima oleh semua orang. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Percayalah, setiap pemberitaan yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Walau mungkin kita tidak pernah melihat satu orang pun yang bertobat dari pemberitaan Injil yang kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, kesadaran diri kita akan dorongan dan perasaan berhutang. Inilah yang membuat kita pergi memberitakan Injil. Roh Kudus senantiasa menyadarkan kita akan kasih yang terpancar dari salib Kristus. Inilah kuasa yang mendorong kita untuk memberitakan Injil. Setiap kita merenungkan kasih Kristus, setiap kali pula kita terdorong untuk memberitakannya. Memberitakan Injil butuh pengorbanan kita. Berkorban tenaga, waktu, uang, bahkan mungkin nyawa kita. Tetapi Tuhan Yesus telah terlebih dahulu berkorban untuk kita. Itulah sebabnya Rasul Yohanes di dalam surat Yohanes yang pertama pasal yang ketiga ayat yang ke-16 berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Dengan kesadaran ini, maka setiap orang percaya akan merasa ada kekuatan atau dorongan dalam dirinya yang tidak dapat dia tolak. Kasih yang muncul di dalam diri kita itulah yang mengalahkan keegoisan diri kita. Sehingga kita memberitakan kabar baik itu kepada semua orang. Dorongan itu begitu kuat, seperti seorang ibu hamil yang sudah waktunya melahirkan, mendorongnya secepat mungkin pergi ke rumah sakit. Dorongan ini tidak bisa pura-pura, bahkan tidak bisa ditahan. Dorongan inilah yang membuat kita pergi memberitakan Injil kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, maupun kepada orang-orang yang belum kita kenal. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari di dalam tidurnya Rasul Paulus mendapatkan visi dari Tuhan. Seorang Makedonia memanggil-manggilnya, datanglah kemari, datanglah kemari. Lalu Paulus terbangun dan berpikir, ini pasti panggilan Tuhan. Saudara bisa baca itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-9 dan seterusnya. Rasul Paulus terdorong pergi ke Makedonia. Saudara, ketika Rasul Paulus tiba di sana, apakah ada yang menyambut dan menerimanya? Sama sekali tidak, saudara. Orang-orang di Makedonia menyembah dewa Artemis. Apakah hal ini membuat Rasul Paulus kecewa dan putus asa? Sama sekali tidak, saudara. Coba kita renungkan ini. Di Efesus, Paulus ditolak. Di Filipi, Paulus ditolak. Di Makedonia, Paulus juga ditolak. Bahkan dimasukkan ke dalam penjara.
Di sini kita menyaksikan sebuah karakter manusia. Manusia pada dasarnya membutuhkan Kristus. Tetapi manusia merasa tidak memerlukan Kristus. Bukankah ini yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara? Jika kita mencintai Tuhan, maka kita tidak peduli dengan reaksi orang yang kita injili. Karena kita tahu, mereka semua membutuhkan Kristus. Hanya saja, mereka merasa tidak membutuhkannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu, mengapa kita memberitakan Injil? Karena ada perasaan berhutang dalam diri kita. Rasul Paulus berkata, ia berhutang Injil kepada semua orang, baik kepada orang Yunani maupun bukan orang Yunani. Baik kepada orang yang berpengetahuan maupun yang tidak berpengetahuan. Saudara bisa baca itu di dalam surat Roma pasal yang pertama ayat yang ke-14. Perasaan berhutang inilah yang membuat diri kita tidak tenang, saudara. Setiap orang Kristen yang sejati akan merasakan hal itu. Coba saudara bayangkan, bagaimana mungkin kita menikmati kasih karunia dan hidup tenang, sementara kita menyaksikan sesama kita sedang berjalan menuju kepada kematian. Kasih kita akan terus diuji oleh Tuhan. Apakah benar kita mengasihi Tuhan dan sesama kita seperti Kristus telah mengasihi diri kita? Inilah yang membuat kita gelisah, saudara. Jika kita dapat hidup nyaman dalam kegelisahan ini, maka jelas kita bukanlah orang Kristen yang sejati. Salah seorang penginjil besar yang bernama Dwight L. Moody merasakan hal ini. Satu malam, dia begitu gelisah, membuat dia nggak bisa tidur. Lalu dia pergi keluar dan berjalan-jalan. Di tengah jalan, dia berjumpa dengan seorang yang mabuk berat. Singkat cerita, dia berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus kepada orang yang mabuk itu. Orang mabuk itu bertobat dan percaya kepada Tuhan. Lalu Moody pulang dengan hati yang penuh sukacita dan tidur dengan nyenyak. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin sudah bertahun-tahun lamanya menjadi orang Kristen, tetapi kita tidak mengenal siapa Kristus yang dinyatakan dalam Injil itu. Kita hanya tahu Kristus dari khotbah-khotbah, dari membaca kitab suci Alkitab, tetapi kita tidak pernah mengenal pribadinya. Kita tidak pernah mengenal keinginan-keinginannya. Kita tidak pernah mengenal kehendaknya. Bahkan kekayaan dan kemuliaan yang ada dalam dirinya, kita sama sekali nggak tahu. Ingatlah saudara, kita tidak ditentukan untuk menunggu di rumah sampai maut menjemput. Tetapi kita ditentukan Tuhan untuk mengenal Kristus dan mengabarkan Kristus itu kepada semua orang sebelum maut menjemput kita. Rasul Paulus berkata, ini adalah tugas penyelenggaraan yang dibebankan kepadaku karena kasih karuniamu. Di dalam surat 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-17. Itulah juga yang terjadi kepada Rasul Petrus, kepada semua para murid, kepada bapak-bapak gereja mula-mula, dan kepada para misionaris. Oleh sebab itu saudara, kenali Kristus lebih dalam,
dan beritakanlah dia kepada semua saudara-saudara dan segenap famili kita dan tetangga-tetangga kita yang belum mengenal Kristus di sisa hidup kita. Ingatlah, Tuhan sudah memberi kita kuasa dan kesempatan untuk menjadi anak-anak kebanggaannya. Oleh sebab itu, saudara, saya mengajak saudara untuk merenungkan secara pribadi, lalu ambillah keputusan dan lakukanlah kehendak dan perintah Tuhan. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan di tempat yang maha tinggi. Engkau yang begitu baik. Engkau yang memiliki rencana atas segala kehidupan manusia, termasuk diri kami. Saat ini Tuhan, biarlah firman-Mu yang sudah ditaburkan boleh menyadarkan kami untuk memberitakan kabar baik yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, ajar kami untuk mengenal-Mu lebih dekat lagi, sehingga kami dapat menceritakan itu semua kepada semua orang. Pertama kepada keluarga kami, sanak famili kami. Kedua kepada tetangga-tetangga kami. Ketiga kepada lingkungan kami. Keempat kepada kota kami. Yang terakhir ke luar kota, luar provinsi, atau tempat-tempat yang belum sama sekali pernah kami kunjungi. Tuhan, pimpin hidup kami. Beri kami kekuatan dan semangat untuk berbicara tentang apa yang sudah Engkau berikan, Engkau nyatakan, dan Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Doa syafaat, doa persembahan dan berkat untuk hambanya Bapak Andrew Timotiwu kami persilahkan. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan untuk segala yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terlebih lagi pada hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu ya Bapa. Kami boleh mendengar suaramu. Bahkan Engkau perkenankan kami menaikkan puji-pujian kepadamu ya Bapa. Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami mau menaikkan syafaat kami ke hadirat-Mu. Bapa, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat gereja Sidang Kristus yang ada di Kelapa Gading. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menilik mereka satu persatu. Engkau juga yang menghampiri mereka. Engkau juga yang memberikan hati-Mu kepada mereka ya Tuhan. Terutama mereka yang berusaha, mereka yang bekerja, dan mereka juga yang sedang melaksanakan studi mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh majelis gereja dan keluarga mereka. Tuhan, berkati mereka, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan sorgawi. Biarlah mereka boleh melaksanakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya, khususnya di masa yang sulit ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh pengurus komisi yang ada. Tuhan, berkati mereka. Tuhan, berikan mereka kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka tetap dapat
memfokuskan hati dan pikiran mereka untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk jemaat kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan, kami percaya Engkau mengetahui keberadaan mereka. Tuhan, hampiri mereka, jamalah tubuh mereka yang sakit, sehingga mereka boleh dipulihkan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk para jemaat kami yang sudah lanjut usia. Tuhan, berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Berikan mereka penghiburan, terutama dalam situasi-situasi yang seperti ini ya Tuhan. Biarkan mereka tetap ada di dalam sukacitamu ya Bapa. Bapa di sorga, biarlah kasih-Mu boleh senantiasa menaungi kehidupan mereka di usianya yang sudah lanjut. Bapa di sorga, pada kesempatan ini juga kami mau berdoa untuk Pendeta Wayan yang menjadi konsulen kami di tempat ini. Tuhan berkati dia. Tuhan juga berikan dia kekuatan dan kesehatan. Kalau dia menderita sakit, Tuhan kami mohon Engkau jamah tubuhnya sehingga dia boleh disembuhkan dan dia boleh melaksanakan tugas yang Engkau berikan kepadanya Tuhan dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa memberikan dia hikmat, kebijaksanaan, terutama di dalam menggembalakan jemaat yang Engkau percayakan kepadanya di Curug dan juga di Kelapa Gading ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh pengurus sinode Gereja Sidang Kristus di Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kehidupan mereka. Engkau sendiri yang menuntun mereka. Engkau yang melimpahkan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka. Dan biarlah mereka terus berdoa. Mereka terus memikirkan untuk gereja-gereja-Mu ke depan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, sinode Gereja Sidang Kristus di Indonesia ini ada karena Engkau. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang menuntun satu persatu pengurus sinode, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, dan seluruh pengurus komisi. Tuhan memberkati mereka. Tuhan juga menyertai dan menolong mereka. Bapa di sorga, pada kesempatan ini pula kami tidak lupa kepada pemerintah kami, kepada presiden dan wakil presiden dan seluruh menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, hingga ke tingkat yang paling rendah, RW dan RT. Tuhan kiranya menaungi mereka. Tuhan memberikan mereka hikmat. Biarlah mereka di dalam setiap pengambilan keputusan, mereka boleh melaksanakannya di dalam takut akan Engkau. Berkati mereka Tuhan, khususnya pemerintah kami di dalam berusaha memerangi wabah yang sedang melanda di negeri kami. Berikan mereka kemampuan, berikan mereka kekuatan agar mereka boleh melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Bapa di surga yang saya kasihi, yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk pemerintah daerah khusus ibu kota Jakarta. Tuhan juga boleh memberkati mereka. Tuhan juga memberikan mereka hikmat sehingga mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin bagi gereja-gereja-Mu yang ada di Jakarta ini ya Tuhan. Biarlah mereka boleh melaksanakan tugas mereka di dalam takut akan Engkau. Bapa di sorga, pada kesempatan yang indah ini juga kami mau menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan. Biarlah persembahan yang sedikit ini boleh menyenangkan hati-Mu. Kami tahu Tuhan, betapa besar yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami, betapa banyaknya yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan, apa yang kami berikan belumlah sesuai dengan apa yang sebenarnya Engkau kehendaki. Namun Tuhan, ajar kami hari demi hari untuk terus memikirkan dan juga merenungkan bagaimana kami seharusnya memberi kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ini ya Tuhan. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu, bagi perkembangan gereja-Mu ke depan dan juga untuk selanjutnya.
Bapa di sorga, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, jemaat ini, ke dalam tangan-Mu, di dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam tangan berkat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang juga sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah ke dalam kehidupan saudara masing-masing, dan jalanilah kehidupan saudara, dan terimalah berkat daripadanya. Allah Bapa, sumber damai sejahtera, dan Yesus Kristus yang telah memberi kita karunia keselamatan di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, Bapak Ibu, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.